Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah sistem administrasi jaringan kita mengangkat topik tentang server Samba ya. Kadang juga disebut dengan Samba file server. Nah, apa itu server Samba? Kita akan coba bahas satu-satu. Nah, Samba file server itu biasanya membantu Windows ya, membantu sistem operasi Windows dan sistem operasi Unix ya, untuk koeksis dalam suatu jaringan. Jadi untuk kedua-dua sistem operasi ini bisa eksis dalam suatu jaringan. Klien Unix atau Linux bisa mengakses file sistem Windows. Nah, jadi klien-klien yang ada di sistem operasi Unix ya atau Linux, dia dapat mengakses file sistem yang ada di Windows. Nah, bagaimana kita ketahui ya, file sistem yang ada di sistem operasi Windows sangat berbeda dengan file sistem yang terdapat pada sistem operasi Unix ataupun Linux. Nah, namun dengan bantuan dari Samba file server ini, nah, kedua sistem operasi yang berbeda ini, mereka saling dapat mengakses file sistem pada masing-masing sistem operasi. Klien Windows bisa mengakses file sistem Linux ya. Nah, kalau tadi klien Unix atau Linux dapat mengakses file sistem pada Windows, nah sebaliknya klien Windows juga dapat mengakses file sistem pada sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya mengintegrasikan autentikasi antara Linux dan Windows ya. Nah, jadi untuk kedua sistem operasi diperlukan suatu autentikasi ya, atau semacam login atau password pada masing-masing sistem operasi. Nah, dengan menggunakan Samba file server, sistem autentikasi ini dapat diintegrasikan pada dua-dua sistem operasi tersebut. Samba merupakan aplikasi yang menyediakan resource sharing. Nah, seperti untuk berbagi file, berbagi printer ya, berbagi berbagi untuk disk drive, berbagi CD-ROM drive dan lain sebagainya. Jadi mereka menyediakan aplikasi untuk melakukan resource sharing, berbagi sumber daya. Merupakan sebuah alat atau tools yang berguna untuk membagi ya atau sharing file dan printer dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Samba menggunakan protokol network SMB ya, atau singkatan dari server message block yang merupakan inti dari jaringan di Windows. Nah, jadi Samba ini merupakan sebuah alat bantu atau tools ya untuk berbagi file dan printer dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Fungsi SMB atau Samba dalam Windows adalah sebagai protokol yang digunakan untuk membagi data atau sharing file, baik dari perangkat CD-ROM, ya, hard disk, maupun perangkat output seperti printer dan plotter untuk dapat digunakan bersama-sama. Nah, biasanya yang umum digunakan itu adalah printer. Ya. Nah, sedangkan plotter ini biasanya digunakan oleh orang-orang di bidang desain ya, desain grafis ataupun di BMKG ya, plotter
mereka menggunakan mesin cetaknya berupa plotter. Terdapat empat jenis pesan. Pada Samba ini. Yang pertama ada yang disebut dengan session control message, digunakan untuk membuka atau menutup sebuah koneksi antara Samba client atau redirector dengan Samba server. Jenis pesan yang kedua ada yang disebut dengan file message. Nah, ini digunakan oleh redirector untuk memperoleh akses terhadap berkas yang berada di dalam server. Pesan yang ketiga adalah printer message. Nah, ini digunakan oleh redirector untuk mengirimkan data ke sebuah antrian alat pencetak atau print queue. Nah, yang terdapat dalam sebuah server. Sedangkan jenis pesan yang terakhir yang keempat adalah message. Nah, ini mengizinkan aplikasi untuk saling bertukar pesan dengan komputer lainnya. Nah, jadi pada server Samba ini juga bisa mengirimkan pesan ya antar satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ini seperti diagram pada sebuah Samba file server ya. Nah, di mana di sini ada server ya. Nah, server ini menggunakan IP address 172.16.1.1. Nah, diberi nama Toltek ya. Nah, server ini menggunakan sistem operasi Linux 2.4x dan menjalankan Samba 2.2. Nah, pada server ini terdapat sebuah inkjet printer. Jadi pada server ini terhubung dengan sebuah inkjet printer. Nah, terus terdapat dua buah klien ya di dalam satu jaringan ini. Nah, jaringan ini disebut dengan workgroupnya diberi nama Metran. Ya. Jadi dalam satu jaringan ini dibuat sebuah workgroup namanya Metran. Ya. Nah, di dalam workgroup ini ada 3 jenis komputer ya, 2 klien dan 1 server. Nah, klien yang pertama menggunakan IP address 172.16.1.6. Nah, kita beri nama komputer kliennya Maya ya. Nah, komputer klien Maya ini menjalankan sistem operasi Windows 98. Nah, terus untuk klien yang kedua menggunakan IP address 172.16.1.2. Kita beri nama klien ini dengan nama Aztec. Klien Aztec ini menjalankan sistem operasi Windows NT dan Windows 2000. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di dalam sebuah jaringan ya dengan nama workgroupnya Metran terdapat 3 buah komputer ya, mana salah satunya bertindak selaku server ya, dan 2 komputer lainnya sebagai klien. Di dalam jaringan ini juga masing-masing komputer ini menggunakan sistem operasi yang berbeda ya. Ada menggunakan Windows ya, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 dan juga ada yang menggunakan sistem operasi Linux yang menjalankan aplikasi Samba 2.2. Di dalam server ini telah dihubungkan sebuah inkjet printer yang nantinya akan bisa dipakai berbagi ya atau sharing printer. Pada Samba bisa dilakukan sharing disk service. Ya. Nah, di sini bisa melihat komputer dan printer dalam satu domain. Nah, jadi kalau adik-adik melihat di dalam sistem operasi Windows yang ada jalankan ya. Nah, di situ kan ada nanti ada network ya. Nah, jadi pada
Windows Explorer, nanti adik-adik bisa melihat ya, di Windows Explorer pun ada ini ya, ada drive C, drive D ya, terus ada network ya. Nah, jadi di network itu nanti ada network neighborhood. Karena kita akan bisa melihat komputer apa saja yang terhubung di dalam jaringan tersebut ya. Nah, misalnya kita menggunakan jaringan LAN misalnya. Nah, kita bisa melihat komputer apa saja yang terhubung di dalam sebuah workgroup yang sama. Nah, ini kita lihat ya, terdapat komputer yang namanya Dane ya, Kopi, Osdok ya, Maya, Sutek, Otek, Indura dan lain sebagainya. Nah, di sana juga diberikan informasi pada komennya itu ya, sistem operasi yang dijalankan oleh masing-masing komputer tersebut. Jadi fungsi yang pertama adalah sharing disk service. Fungsi selanjutnya adalah drive mapping ya, melakukan drive mapping dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux. Nah, bisa melakukan mapping printer dan folder ya. Jadi jika kita memiliki hak aksesnya ya. Nah, tadi di printer ini di dalam jaringan ada server yang menjalankan sistem operasi Linux. Nah, di mana komputer tersebut namanya Toltec dan di dalam server tersebut telah dihubungkan dengan sebuah printer ya. Nah, di sini kita melihat ada sebuah gambar printer yang bisa kita gunakan di dalam jaringan. Jadi kita tidak perlu menyediakan ke komputer satu printer untuk masing-masing printer ya. Jadi satu komputer tidak perlu memiliki sebuah printer ya di dalam sebuah jaringan. Jadi printernya cukup satu saja ya. Nah, biasanya printer itu dihubungkan ke server. Jadi seberapapun banyaknya klien yang terhubung di dalam jaringan tersebut, nah dia bisa menggunakan satu printer yang tersedia tadi. Nah, tentunya dengan sistem antrian ya, first come first serve. Siapa yang dulu datang mengirimkan data ya untuk dicetak, maka dia dululah yang menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk permintaan pencetakan yang kedua harus menunggu proses yang pertama selesai dulu. Nah, ini berikut instalasi Samba ya. Nah, jika instalasi Samba itu dilakukan di Linux ya, Red Hat ya, Red Hat Linux. Aplikasi atau installer Samba itu sudah ada di dalam CD distribusi di dalam Red Hat tersebut ya. Jadi Red Hat ini biasanya kalau kita menginstal ya Linux Red Hat ya, Red Hat 9 ya dan lain sebagainya, itu biasanya di situ terdapat 3 buah CD ya untuk melakukan instalasi. Jika kita ingin melakukan instalasi aplikasi tambahan ya seperti Samba, nah installernya, file asalnya sudah ada di dalam CD tersebut ya, di dalam CD distribusi. Nah, sehingga kita tinggal menginstalnya. Untuk menginstalasi hanya menggunakan perintah add atau remove program ya. Nah, ini sama dengan perintah menginstal pada sistem operasi Windows. Untuk menjalankan atau menghentikan ya service Samba yang telah terinstall tadi, untuk menjalankannya kita cukup memberikan perintah ya service smb start. Dan begitu aplikasi atau Samba servernya sudah langsung berjalan ya. Nah, kalau kita ingin menghentikannya ya, kita cukup mengetik service smb stop ya. Karena ini berjalan di sistem operasi Linux ya. Nah, jadi kita tidak bisa menutup ya menggunakan
tanda silang atau close pada Windows. Samba akan berjalan pada port 139 pada Linux ya. Nah, jadi port yang digunakan oleh Samba ini adalah port nomor 139. Kalau kita ingin memastikan ya, ingin membuktikan bahwa Samba yang tadi sudah kita jalankan ya, terus apakah dia sudah berjalan atau belum ya, kita cukup memberikan perintah netstart ya, TNA ya, TNA, terus ada garis tegak lurus itu grep titik 2 139 ya. Jadi kita langsung melihat apakah port tersebut sudah terbuka atau berjalan aplikasinya. Untuk konfigurasi Samba, nah ini biasanya terletak di folder ya, /etc/samba/smb.conf ya. Nah ini konfigurasi Samba disimpan di dalam direktori ini. Konfigurasi dasar atau konfigurasi basic dari sebuah Samba ya. Nah, pertama kita harus buat dulu sebuah direktori yang akan di-share ya. Nah, misalnya kita membuat direktorinya /usr, /lokal, /samba, /tmp ya. Nah, terus kita membuat file permission ya. Permisi filenya. Nah, di sini dibuat chmod ya 777 ya /usr, /lokal, /samba, /tmp ya. Nah, jadi direktori yang kita buat tadi kita beri ya file permissionnya. 77 ini itu mewakili atau artinya adalah direktori ini dapat diakses oleh siapapun ya, dapat dibaca oleh siapapun, bisa ditulis oleh siapapun, dan bisa dieksekusi oleh siapapun ya. Jadi semuanya bisa dilakukan ya, semua user bisa melakukannya. Nah, makanya diberi kode chmod 77. Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya kita membuat workgroup yang tadi ya, yang gambar komputer ledger yang itu, workgroupnya kita kasih nama Metran ya. Nah, terus direktor yang kita share itu kita beri nama tes ya. Nama share-nya adalah tes. Nah, di sini disebutkan komennya adalah ini hanya untuk percobaan saja ya, for testing only. Terus parts yang digunakan adalah parts yang tadi dibuat ya, /usr, /lokal, /samba, /tmp. Terus sifatnya adalah read only no ya. Nah, yes okay, yes ya. Nah, ini setting yang perlu kita buat. Nah, artinya adalah dari settingan yang di atas ya, konfigurasi di atas, nama workgroup adalah Metran ya. Nah, nama share adalah test ya, dan akan mempublish sebuah direktori ya, /usr, /lokal, /samba, /tmp keluar ya, artinya siapapun bisa mengakses direktori tersebut, karena tadi kita sudah memberi permissionnya dengan kode chmod 777. Nah, selanjutnya adalah menggunakan user. User dalam Samba tidak sama dengan user yang terdapat pada sistem ya. Nah, user yang pada sistem itu dia terdapat pada direktori /etc/passwd ya. Namun dia berbeda user yang ada dengan Samba. User Samba harus dibuat ya terlebih dahulu menggunakan perintah smb passwd. Jadi kita harus buat dulu usernya. Nah,
Gimana cara membuat usernya? Nah, perintahnya adalah smb passwd ya, terus dash a ya, jadi tanda min itu dash ya bacanya, dash a Steve. Jadi dash a itu artinya kita akan membuat atau meng-create sebuah password ya untuk si user Steve. Terus di sana diminta new SMB password ya. Nah, si Steve disuruh untuk memasukkan passwordnya. Terus reset new Samba password, diulang lagi password yang sama. Nah, setelah itu di enter, maka akan keluar informasi edit user Steve ya. Nah, jadi user Steve-nya telah ditambahkan ya dengan passwordnya sekalian tadi. User Steve sudah dibuat dan bisa digunakan untuk koneksi ke Samba. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi menggunakan user. Nah, di sini dibuat encrypt password, yes. Nah, jadi password yang dibuat itu dilakukan enkripsi ya. Jadi dia sudah berbentuk ciphertext, sudah dikodekan ya. Nah, dia bukan berbentuk plain text lagi. Nah, smb password file. Nah, ini dia akan menggunakan directory Samba password tadi ya. Nah, di mana direktorinya adalah /etc/samba/smb password. Selanjutnya adalah fungsinya dapat membatasi akses jaringan. Ya. Kita bisa membatasi akses ke Samba dengan opsi-opsi berikut ini. Ya. Nah, isikan IP yang diperbolehkan di host allow, ya, dan isikan IP yang ditolak di host deny. Jadi kita misalnya untuk host allow ya, kita memasukkan IP 192.168.220 ya, terus 134.213.233 ya. Nah, ini komputer-komputer yang diizinkan ya untuk masuk. Nah, terus untuk host deny-nya 192.168.220.102. Selanjutnya adalah membatasi akses penulisan. Membatasi akses penulisan menggunakan read only atau juga bisa writable. Membuat suatu share ya yang pada kondisi read only, maka kita akan menulisnya read only yes, writable no. Selanjutnya membuat suatu share writable. Ini read only-nya no dan writable-nya adalah yes. Nah, gimana cara menginstalasi Samba di server? Ya, nah, ini perintahnya adalah rpm -a ya, terus grep Samba. Nah, di sini akan terlihat file-file yang akan menjadi dependencies ya dari instalasi Samba ini. Jadi mereka harus ada dan harus tergantung daripada file-file ini ya. Nah, file itu Samba 2.2.7a ya 890, terus ada Samba Sword, ada Samba Common dan Samba Client. Jika belum lengkap seperti di atas, butuh CD Red Hat dan install Samba ya. Nah, cara menginstalnya adalah rpm -ith ya Samba. Berikut adalah konfigurasi Samba server ya. Nah, di sini kita move dulu ya, mv /etc Samba Samba conference Samba org conference ya, conf. Terus kita ketik menggunakan CI ya, editor yang ada di Linux ya, namanya CI, terus spasi /etc Samba dan Samba.conf.
hapus semua tulisan yang ada, ganti tulisan berikut ini ya. Jadi semua tulisan yang ada di Samba.conf itu diganti ya, dihapus dan diganti dengan tulisan yang ada di bawah ini. Konfigurasi Samba server. Pastikan direktori dan file yang tershare punya modus ya, punya modus RWX, RWX ya. Nah, jika belum, lakukan ya untuk file permissionnya. Nah, kalau kita membuat file permissionnya chmod 77 ya, pada folder ya atau directory /tmp/test ya. Nah, ini 77 ini artinya dia bisa melakukan read ya, bisa melakukan write, menulis, dan juga execute ya untuk menjalankannya. Namun jika kita buat settingannya menjadi chmod 666 ya, ini dibuat pada folder /tmp// nama file. Nah, kode 666, nah ini artinya adalah folder atau file tersebut hanya bisa di-read dan di-write saja ya, hanya bisa dibaca dan hanya bisa ditulis atau di save as. Nah, sementara dia tidak bisa dieksekusi. Nah, selanjutnya restart Samba. Nah, cara melakukan restartnya adalah tinggal mengetik service smb restart ya. Nah, atau untuk mematikan IP tables ya. Nah, cukup ditulis IP tables ya, -f. Nah, sekarang kita masuk konfigurasi Samba ya pada klien. Bagaimana cara konfigurasinya? Untuk jenis klien Windows ya, nah caranya adalah kita masuk ke menu start ya, terus pilih control panel, terus ke sistem ya, terus kita lihat dulu workgroupnya ya. Nah, kalau belum sama harus disamakan ya dengan Linux Samba. Untuk melihat sharing file kita bisa masuk ke network neighborhood ya. Nah, ini menggunakan klien Windows. Bagaimana kalau menggunakan klien Linux ya? Nah, itu ada perintahnya install line neighborhood ya, dengan perintah rpm ya, -iph. Nah, sebutkan line neighborhood ya, untuk install programnya. Nah, Samba juga digunakan sebagai workgroup atau authentication server ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, di mana NetBIOS-nya adalah berupa nama yang diberikan yaitu komputer 1 ya. Workgroup-nya adalah training, security-nya adalah user, dan encrypt password-nya adalah yes. Oke, baik adik-adik, untuk materi Samba file server ini kita sudah selesai membahasnya ya. Nah, jadi karena di mata kuliah ini kita ada beberapa ini ya ketinggalan perkuliahan. Nah, mungkin untuk beberapa hari ke depan kita buat kuliah pengganti ya, tapi untuk minggu depan itu kuliah penggantinya berupa kuis ya. Nah, berupa kuis di mana masing-masing mahasiswa ya menjawab sebuah studi kasus ya, sebuah studi kasus. Nah, terus menjawabnya itu sambil di record ya atau direkam. Nah, direkam. Nah, durasinya maksimal adalah 3 menit ya. Itu mungkin pertemuan kalau bisa untuk besok malam ya, bisa dibuat itu, atau
instruksinya besok mulai pagi sampai malam ya. Nah, adik persiapkan nanti buat studi kasus ya. Terus studi kasus itu dijawab di depan kamera, direkam ya. Nah, nanti filenya dikirimkan ke saya, nanti saya akan kompilasi untuk semua mahasiswa ya jawabannya seperti apa. Nah, tapi jangan lupa pada saat melakukan perekaman ya, sebutkan nama, nomor NIM ya, terus mata kuliahnya apa. Oke, saya rasa itu informasi tambahan. Silakan adik-adik on cam ya, kameranya diaktifkan. Kita akan screenshot ya kehadiran. Jadi adik-adik untuk malam ini jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran ya yang ada di Google Form. Ya, nah kita coba screenshot ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik, terima kasih ya. Kita ketemu di lain kesempatan untuk mata kuliah ini. Kita tutup temuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, kita live ya. Ya, Pak. Malam. Baik, Pak.